Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Ali Kasum. Halo, nama saya Alwan Zaidan. Perkenalkan, nama saya Isabella Helen Kristiani Warung. Pengertian perilaku individu. Perilaku individu merupakan suatu perilaku seseorang dalam melakukan sesuatu atau cara ia bertindak terhadap suatu kegiatan dengan menggunakan keterampilan atau otak mereka. Adanya keterampilan tidak terpisah dari latar belakang atau pengetahuan. Di dalam suatu organisasi, perilaku individu mencerminkan setiap perilaku manajer terhadap bawahannya, di mana jika ia memperlakukan bawahannya dengan baik, maka suatu hubungan antara bawahan dan atasan terjalin dengan baik pula, sehingga jalinan kerjasama di dalam organisasi pun bisa berjalan dengan baik. Beberapa alasan mengapa manusia berperilaku berbeda. 1. Manusia berbeda karena berbeda kemampuannya. 2. Manusia berbeda perilakunya karena adanya perbedaan kebutuhan. 3. Manusia berbeda karena mempunyai lingkungan yang berbeda dalam mempengaruhinya. 4. Manusia berbeda mempunyai masa depan sehingga cara berpikirnya pun berbeda. 5. Faktor like or dislike with something. Di sini saya akan melanjutkan materi kelompok saya, yaitu karakteristik individu dalam organisasi. Di sini ada 4. Yang pertama, ada 1 karakteristik biografis, yaitu karakteristik pribadi seperti umur, jenis kelamin, dan status kawin yang objektif dan masa kerja. Yang kedua, kemampuan, yaitu kapasitas individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. Kemampuan intelektual merupakan kemampuan yang diperlukan untuk mengerjakan kegiatan mental. Yang ketiga, kepribadian merupakan cara individu bereaksi dan berinteraksi dengan orang lain. Dan yang terakhir, yang keempat, proses pembelajaran adalah bagaimana kita dapat menjelaskan dan meramalkan perilaku dan pahami bagaimana orang belajar. Terus ada pendekatan untuk memahami perilaku individu. Di sini ada 6. Yang pertama, 1. Penekanan. Yang kedua, penyebab timbulnya perilaku. Yang ketiga, proses. Yang keempat, kepentingan masa lalu dalam menentukan perilaku. Yang kelima, tingkat dari kesadaran. Dan yang terakhir, keenam, data. Persepsi. Persepsi adalah proses di mana seseorang menganalisis dan mengartikan dari pengamatan indrawi dengan tujuan untuk memberikan arti pada lingkungannya. Oleh karena itu, dapat terjadi interpretasi yang berbeda terhadap objek yang sama. Terus ada perbedaan interpretasi. 1A. Faktor penerimaan persepsi. Itu bisa bersifat individu, kepentingan, motif individu, kepribadian, pengalaman, pengharapan, dan latar belakang. Yang kedua, B. Faktor situasi. Itu bisa berupa waktu, tempat, dan kondisi sosial. Di sini saya akan melanjutkan membacakan hasil kelompok kami tentang kepribadian. Sekumpulan cara bagaimana seorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan orang lain, karena kepribadian menentukan bagaimana seorang individu berpikir, berperilaku, dan berperasaan dalam berbagai situasi yang berbeda-beda. Tipe-tipe kepribadian. Yang pertama, populer. Yang kedua, kuat. Yang ketiga, sempurna. Yang keempat, damai. Kesimpulannya adalah perilaku individu akan menentukan maju mundurnya sebuah organisasi atau perusahaan. Hal ini menjadi tugas manajer untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dan harmonis. Tumbuh saling menghargai antara atasan dengan bawahan, pekerja dengan bekerja. Semua individu punya rasa tanggung jawab serta mampu menanamkan etika atau moralitas dalam organisasi atau perusahaan. Sekian hasil dari kelompok kami.